Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Harumin Official. Hari ini kita akan membahas materi tentang configure initial switch setting di cluster materi Introduction Network versi 7 ya. Nah, apa saja yang akan kita lakukan pada hari ini? Yang pertama adalah kita akan melakukan verifikasi default switch configuration. Yang kedua, melakukan konfigurasi basic switch. Yang ketiga, konfigurasi banner. Yang keempat, menyimpan konfigurasi file di NVRAM. Dan kelima adalah kita akan melakukan konfigurasi di switch 2. Oke. Nah, ini ada instruksi yang harus kita ikuti. Nah, pertama adalah verify the default switch configuration. Kita akan melakukan verifikasi default configuration switch. Nah, tahap pertama kita akan masuk ke dalam prevalent exit mode. Nah, kita akan dapat mengakses semua komen atau perintah di switch dalam mode prevalent mode. Nah, di dalam prevalent mode ini banyak parameter yang sangat penting. Maka prevalent mode ini harus dilindungi dengan sebuah password ya, atau yang harus diproteksi dengan password. Nah, ini berguna untuk menghindari atau mencegah penggunaan dari user atau siapapun yang tidak memiliki hak yang sah. Nah, baik. Nah, bagaimana kita melakukan konfigurasinya? Nah, pertama kita masuk dulu di switch 1 ya. Kita langsung saja klik switch 1-nya. Dan tekan enter. Kita akan masuk ke prevalent mode ya. Prevalent exit mode. Dengan ketikkan perintah enable. Enter. Nah, sehingga kita sudah masuk ke dalam mode prevalent exit mode. Nah, kita akan lanjutkan step yang kedua. Nah, kita akan melihat ya konfigurasi switch saat ini dengan mengetikkan perintah running config. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, berapa banyak fast Ethernet interface yang ada? Kita bisa lihat fast Ethernet di sini cuma ada show saja. Show running config ya. Ini. Nah, spasi ya, saya skip. Ada 20, ada 24 ya. Kemudian untuk giga internetnya ada 2 ya, G01 dan G02. Kemudian kita lihat line VTY-nya. Untuk line VTY, rank line VTY-nya berapa? Kita pastikan. Nah, ada 0 sampai 15. Kemudian, nah, kita akan ketikkan perintah show startup config.
startup config is not present. Nah, kenapa masih kosong? Ya, karena belum ada konfigurasi yang disimpan di dalam NVRAM. Ya. Oke. Ini apakah komen yang untuk menampilkan ya, konten non volatil ya, ini jawabannya ya. Show startup config. Kemudian hasilnya apa yang ditampilkan startup config is not present. Nah, karena ya belum ada konfigurasi yang di-save dalam NVRAM. Oke, kita lanjutkan ke part 2. Kita akan melakukan assign di switch 1 ya. Nah, kita akan melakukan konfigurasi. Untuk melakukan konfigurasi, maka kita harus berpindah ke dalam mode global atau yang disebut dengan konfigurasi terminal. Oke, silakan masuk di konfigurasi terminal. Oke, nah, kita coba ganti hostname 1 ya. Nah, kita melihat bahwa hostname langsung berubah. Nah, selanjutnya kita akan mengakses konsol lain. Nah, kita akan membuat sebelum mengakses mode konsol lain, maka akan kita men-set password konsol dulu. Oke, caranya gimana? Kita masuk di sudah masuk di konfigurasi terminal. Kita masuk ke main konsol ya. Nah, passwordnya admin ya, login. Nah, exit. Nah, kenapa perintah login ini ya wajib gitu ya? Karena kalau kita tidak mengetikkan perintah login, ya, maka proses pengecekan passwordnya tidak akan bekerja gitu. Maka agar proses pengecekan password ini bekerja, maka kita harus mengetikkan perintah login. Oke, jika kita akan melakukan verifikasi, kita akan coba exit ya, exit. Nah, kita exit lagi ya. Nah, untuk sampai kita masuk ke mode ini ya, kita ketik password konsolnya adalah admin. Nah, maka kita masuk ke mode user mode. Nah, ini ya. Oke. Kita lanjutkan step 4. Nah, karena kita harus memberi password privilege mode ini, ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa banyak parameter penting di dalam privilege mode ini, sehingga jika ada user yang tidak sah ya atau hak otorisasinya, maka ini sangat berbahaya. Maka kita harus membuat sebuah password. Kita masuk ke enable lagi, masuk ke aplikasi terminal. Nah, kita ketikkan enable password E1, ini dolar ya, $0 ya. Oke, exit. Kita coba verifikasi.
Oke, kita coba verifikasi. Oke. Kita exit dulu ya. Nah, password pertama adalah tadi Letman. Enable. Nah, ini minta password. Berarti C1 ya, $C0. Oke. Ini ya, password pertama tadi adalah password konsol. Kemudian enter masuk private mode. Ya, kemudian masukkan password private mode-nya. Kemudian kita akan coba show running config. Nah, tapi kita bisa lihat bahwa semua password kita, ini adalah konsol kita, terlihat Letman. Kemudian password enable-nya. Nah, enable password-nya adalah Cisco. Nah, ini semuanya masih dalam bentuk plain text. Nah, jika ada user yang tidak sah, ya, bisa masuk ke sini, dan dia bisa mengetahui password dari private mode kita, sehingga ya kalau ada seseorang yang berniat jahat, nah dia bisa melakukan apa saja. Nah, maka langkah yang step 6 ini sangat perlu kita lakukan. Pertama, kita akan melakukan password yang sifatnya encrypt, ya, agar lebih secure. Ke konversi terminal ya. Nah, enable secret. Nah, coba bisa secret. Oke, kita exit. Nah, kita akan coba exit dulu ya. Oke, masukkan konsolnya tadi adalah Letman. Kemudian enable. Nah, password gua tadi adalah Cisco. C1 ya, $C0 ya. Tapi kita tidak bisa masuk lagi. Kenapa? Karena ketika kita sudah mengetikkan enable secret, maka password enable password tadi ya tergantikan oleh password enable secret. Maka kita harus masukkan password yang enable secret, berarti it's secret. It's secret. Oke, ini it's oke. Ya. Jadi ya biar lebih secure kita gunakan secret ya. Nah, kita akan lakukan verifikasi. Show running config ya. Kita lihat password tadi masih terlihat ya. Oke. Letman ya. Kemudian kita lihat yang Cisco masih ada. Mana yang kita coba lihat. Nggak kelihatan ya. Kita coba cek lagi. Ada dia. Yang secret. Nggak kelihatan saya. Coba lihat lagi. Show run. Nah, ini dia. Ya, jadi dia letaknya paling atas ya. Jadi tergantikan dan dia terenkripsi. Nah, kita bisa lihat ya, scan ya. Ini ya. Oke. Nah, dari step 7 tadi ya,
enable secret sudah sudah dienkripsi, tapi enable password dan plain console-nya masih bersifat plain text, sehingga masih bisa dibaca. Nah, agar semua password yang kita buat itu langsung dienkripsi, maka kita ketikkan perintah service password encryption. Kita coba show run. Oke, kita akan coba lihat. Oke, ini line console sudah dienkripsi, ya. Kemudian, nah ini enable password juga sudah dienkripsi. Nah, dengan menggunakan service password encryption, semua password ya akan dienkripsi semua. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat banner. Nah, apa itu banner? Banner itu adalah sebuah informasi atau warning ya, yang disampaikan kepada pengguna atau user lah ya. Ada warning sistemnya. Nah, oke, bagaimana cara buatnya? Kita lihat. Nah, banner. Oke. Kita ketikkan. Oke. Dari area secure system, authorize access only. Kita lihat. Nah, ini dia. Nah, bahwa suite ini adalah sistem secure dan hanya yang memiliki akses yang bisa mengakses. Ya. Masukkan ke main, ya. Enable it's a secret. It's a secret. Oke. Nah, ini ya untuk otorisasi users ya, untuk mengakses ya. Kemudian juga bisa berisi informasi pesan kepada personel networknya. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan save konfigurasi. Nah, tadi kita sudah mengetikkan ya. Nah, bahwa konfigurasi kita ini belum disimpan di dalam NVRAM. Nah, agar konfigurasi tersimpan di NVRAM, maka kita harus mengetikkan perintah copy running config startup config. Oke, enter. Nah, coba kita lihat tadi dengan show startup config. Nah, ini sudah ada hasilnya. Artinya semua konfigurasi kita sudah disimpan di dalam NVRAM. Nah, apa kemungkinan jika konfigurasi belum tersimpan ketika suite kita restart atau mati dadakan ya, maka konfigurasinya akan hilang semua. Tapi dengan kita melakukan konfigurasi save di NVRAM, maka terjadinya restart server, kita tidak akan menghilangkan konfigurasi kita. Nah, ada perintah pendeknya kita untuk melakukan penyimpanan. Kita bisa klikkan stop rs ya. Harusnya ke copy rs, nggak mau juga ya. Coba stop rs, selesai gini, copy run start.
Nah, ini biar start saja. Oke, kita sudah coba di show start config ya, sudah ada. Oke, nah selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi hal yang sama di suite 2 ya. Oke. Kita ganti hostname-nya dulu. Sudah terminal, namanya S2 ya. Terus kita ke line console 0 ya. Passwordnya letman, login, exit, ya, enable password C1 channel, and enable secret pizza secret, kemudian tadi banner ya, banner MOTD kita bisa pakai ini tadi. Kita coba ini ya. Oke, bisa copy running config sekarang config. Oke, nah kita coba exit ya. Exit, maksudnya letman, enable pizza secret. Oke, kita coba lihat, seharusnya di sini ada skor juga ya. Skornya seharusnya oke, masih 88% ya. Kita cek, ada yang kurang. Kita coba cek, apa sih yang masih kurang. Di suite 2 enable passwordnya belum sama. Oh ya, enable passwordnya tadi seharusnya sudah ya. Suite 2 kita coba masuk konfigurasi terminal, enable password C1 enable ya. Oke, coba space password encryption. Kita belum, nah kita simpan lagi ya. Coba. Oke, udah disimpan ya. Start. Kita coba cek skornya. Terus dulu. Oke, ada 100 ya. Ya, ada yang ketinggalan. Oke, demikian langkah-langkah konfigurasi, basic konfigurasi initial suite ya, untuk introduction network versi 7. Ya, mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.